Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Dominikus Widodo, wakil pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Meluruskan evaluasi PTM. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sejumlah sekolah di Provinsi Lampung memasuki pekan keempat. Pembelajaran luar jaringan atau luring ini diyakini sejumlah pihak dapat berjalan dengan baik, lancar dan tanpa kendala berarti. Keyakinan itu disadari tidak adanya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah selama penerapan PTM di Bumi Roa Jurai. Bahkan, atas capaian ini, beberapa pemerintah daerah lebih berani menerapkan pembelajaran yang mempertemukan langsung guru dan murid ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, misalnya, mulai menambah sekolah peserta PTM untuk jenjang pendidikan SMP. Disdikbud Lampung Timur lebih memilih meningkatkan presentasi kehadiran siswa pada sekolah peserta PTM dari 25% menjadi 50%. Tidak salah memang pemerintah daerah berupaya memperluas penerapan PTM. Kekhawatiran terjadinya learning loss atau kesempatan belajar anak selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu pertimbangan penerapan PTM terbatas. Terlebih, perluasan ini dilakukan setelah level PPKM dan tambahan kasus konfirmasi COVID menurun. Bagaimana Pemda mengukur keberhasilan PTM dari tidak adanya temuan kasus COVID di sekolah? Baik Ikatan Dokter Indonesia atau IDI maupun epidemiolog menegaskan keberhasilan PTM bukan diukur dari ada tidaknya kasus, melainkan dari komitmen dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat menegakkan berbagai aturan penerapan protokol kesehatan atau prokes. Adalah benar, sekolah yang berpartisipasi dalam PTM wajib menyediakan sarana prasarana atau SAPRAS pendukung prokes. Namun, pada tataran praktis, jauh lebih penting lagi mengetahui apakah SAPRAS tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Faktanya, Disdikbud Pesawaran mendapati beberapa sekolah abai dalam penerapan prokes selama PTM. Keharusan warga sekolah mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Menomorduakan prokes di bawah kepentingan lain, termasuk kewajiban sekolah memberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak bisa dibenarkan. Sebab prokes merupakan jaminan utama para siswa terhindar dari ancaman virus corona. Harus kita ingatkan, hak hidup anak merupakan hak tertinggi yang harus diberikan. Hak untuk hidup dan hak memperoleh keselamatan lebih tinggi dari hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Mendahulukan hak anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran ketimbang memastikan anak terjamin hidupnya juga keselamatannya adalah pandangan keliru yang perlu dikoreksi. Pemerintah tidak boleh mengabaikan ungkapan klasik Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Oleh karena itu, prokes adalah aturan main yang harus dijunjung tinggi selama penerapan PTM. Sebab, abai terhadap prokes akan mengancam keselamatan anak dan berpotensi membahayakan hidup peserta didik. Sekolah perlu memastikan terpenuhinya beberapa persyaratan dalam SKB 4 Menteri, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, adanya alat pengukur suhu, serta pemetaan warga satuan pendidikan. Berbagai SAPRAS ini merupakan syarat mutlak penerapan PTM. Agar evaluasi PTM di tingkat satuan pendidikan tidak bias dan bukan sekadar laporan asal Bapak senang atau ABS, perlu dipertimbangkan pelibatan pihak luar sekolah dalam mengevaluasi PTM. Keberadaan pihak independen amat penting untuk menilai apakah sekolah dan warga sekolah benar-benar taat kepada berbagai aturan prokes, atau justru sebaliknya.
Agar mitigasi pengendalian COVID-19 makin maksimal, pihak sekolah perlu merangkul pusat layanan pendidikan terdekat, terutama dalam hal testing, tracing, dan treatment. Hal itu penting guna memastikan apakah mereka yang terlibat PTM benar-benar clear dari paparan virus. Jikapun didapati temuan kasus, antisipasi pencegahan perluasan penularan dapat diambil secepat mungkin. Sudah menjadi kewajiban negara sebagaimana amanat konstitusi bahwa pemerintah perlu memberikan layanan pendidikan kepada segenap anak bangsa. Namun, memberikan layanan itu tentu punya banyak pilihan dan jalan yang diambil. Meski demikian, apapun pilihan kebijakan yang pemerintah putuskan, keselamatan anak bangsa tetaplah nomor satu. Oke, Mas Widodo, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini tema yang diambil adalah meluruskan evaluasi pembelajaran tatap muka. Oke, memang saat ini pembelajaran tatap muka, uji cobanya sudah dimulai seperti itu. Nah, seperti apa kondisi COVID-19 berkaitan dengan PTM saat ini? Seperti apa ceritanya di Provinsi Lampung? Ya, di Lampung ini kan PTM ini sudah pekan keempat ya, artinya hari ini, pekan ini sudah sebulan lah kira-kira gitu. Selama itu pula tidak ada kasus COVID yang berarti. Tidak ada klaster baru COVID. Kemudian membuat Pemda, kabupaten kota itu lebih berani lagi untuk membuka PTM. Kalau di Bandar Lampung itu yang ditambah jumlah sekolahnya. Tetapi kalau di Lampung Timur misalnya, yang ditambah adalah kapasitas kelasnya. Dari semula 25% ditambah jadi 50%. Jadi semakin berani gitulah Pemda itu untuk membuka PTM, semakin percaya diri. Apalagi kan sekarang status Provinsi Lampung ini asesmen PPKM level 1. Artinya kita satu-satunya ya di luar Jawa Bali yang kita mendapat status asesmen PPKM level 1. Bahkan di Waikanan itu khusus untuk Kabupaten Waikanan itu sekarang udah PPKM level 1. Oke. Nah, Mas Wid, keberanian-keberanian seperti ini dilakukan oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah, itu sebenarnya menurut pandangan Lampung Pos atau Mas Wid sendiri, itu adakah langkah yang tepat atau seperti apa, Mas Wid? Ya, pemerintah pusat juga khususnya Kementerian Pendidikan juga terus mendorong agar PTM ini segera dibuka, berjalan normal seperti biasanya, tetapi kan dengan batasan-batasan tertentu kira-kira. Tetapi intinya bahwa kementerian dan seluruh Pemda ingin menghentikan belajar daring. Karena memang menyulitkan, ada learning loss, ada apa. Bahkan ini bisa dampaknya menimbulkan dampak permanen bagi siswa-siswi kita, bagi anak-anak kita. Termasuk dari yang PAUD, kelas 1, kelas 2, SD itu dan seterusnya ya. Tetapi sebetulnya yang akan diluruskan dalam tajuk ini adalah meluruskan evaluasi pembelajaran tatap muka. Benar, memang di Lampung ini memang benar tidak ada kasus COVID baru. Apalagi sampai muncul klaster sekolah seperti di daerah lain kan ada ya. Kalau di Lampung tidak ada. Tetapi ukurannya bukan itu saja sebetulnya, bukan tidak adanya kasus baru, tetapi yang lebih penting lagi dari itu yaitu kembali lagi ke awal, yaitu kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Itu yang kira-kira harus dihidupkan kembali, harus diingatkan terus-menerus, jangan sampai lupa. Karena kesiapan sarana dan prasarana sekolah, prasarana kemudian COVID segala macam itu untuk protokol COVID
itu tidak ada artinya kalau orang-orang itu semua komunitas pendidikan itu termasuk siswa, guru di situ tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke, Mas Wid, tahan dulu, nanti kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini. Tetaplah bersama kami.